Assalamualaikum, welcome to my channel. Mungkin teman-teman banyak yang masih bingung tentang tenses karena jumlahnya itu banyak, terus kata kerjanya itu berubah-ubah. Nah, di video ini kita akan bahas dari dasarnya. Jadi, yang dasar itu cuma 5. Kalau yang 5 ini paham, maka yang lain itu juga akan mudah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuknya itu ada 6. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3, kemudian ada verb s, ada verb ing, dan ada verb asli. Verb 1 dan verb asli itu bentuknya sama. Verb 2 dan verb 3 juga kalau dia regular verbs bentuknya juga sama. Keenam bentuk verb itu akan dipakai di masing-masing 5 tenses dasar. Verb 1 dan verb s dikelompokkan karena mereka berada di tenses yang sama. 5 tenses dasar yang akan kita pelajari yaitu simple future tense, simple present tense, simple past tense, present perfect tense, dan present continuous tense. Nama-nama tenses tersebut bahkan tidak perlu dihafal, yang penting paham maksudnya. Berikut contoh-contoh variasi kata kerja study yang digunakan di berbagai tenses. Saya menggunakan metode penerjemahan. Jadi misalnya di tenses present continuous tense itu di dalam bahasa Indonesia kalimatnya itu ada kata sedang, maka di bahasa Inggrisnya itu menggunakan to be yang diikuti verb ing. Contoh kalimatnya, kalau di bahasa Indonesia aku sedang belajar, di bahasa Inggrisnya I am studying. Kemudian di tenses simple future tense itu di bahasa Indonesia ada kata akan, di bahasa Inggrisnya menggunakan will yang artinya juga akan diikuti verb asli. Contoh kalimatnya, aku akan belajar. Bahasa Inggrisnya I will study. Yang ketiga, present perfect tense itu dalam bahasa Indonesia ada kata sudah, maka bahasa Inggrisnya menggunakan have atau has yang diikuti verb 3. Contoh kalimatnya, aku sudah belajar. Bahasa Inggrisnya I have studied. Yang keempat, simple past tense. Past itu artinya lampau. Jadi kalimat ini mengindikasikan kejadian yang terjadi di waktu lampau dan itu menggunakan verb 2 di bahasa Inggrisnya. Jadi contohnya, tadi malam aku belajar. Bahasa Inggrisnya last night I studied. Yang kelima, simple present tense. Tenses ini mengenai fakta-fakta umum, terus kebiasaan, kemudian jadwal. Dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan verb 1 kalau enggak verb s. Contoh kalimatnya, kalau dalam bahasa Indonesia, setiap hari aku belajar. Bahasa Inggrisnya I study every day. Sekali lagi, bukan nama-nama tensesnya yang perlu dihafal, tetapi paham tanda-tandanya. Jadi misalnya kalau ada dalam bahasa Indonesia ada sedang, maka di bahasa Inggrisnya itu pakai to be verb ing. Akan will verb asli. Sudah have has verb 3, lampau verb 2. Selain dari tanda-tanda keempat itu, kalau tidak ada, maksudnya berarti dia itu simple present. Dia pakai verb 1 atau verb s. Berikutnya, kita perlu paham apa itu kalimat. Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris itu mudah ya, yaitu terdiri dari subject dan verb. Hanya 2 itu, cukup untuk jadi suatu kalimat.
Nah, tadi sudah tahu bentuk verb itu ada 6. Sekarang, selain pengaruh waktu, bentuk verb juga dipengaruhi oleh siapa subjeknya. Perhatikan tabel berikut. Kelompok pertama ada kata ganti I, you, they, we, dan plural. Plural itu kata benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, my friends. Artinya teman-temanku. Jadi kalau ada kata benda yang bisa dihitung, terus di belakang kata benda itu ada S-nya, berarti itu jumlahnya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, atau banyak. Kelompok yang kedua yaitu kata ganti he, she, it, dan non-plural. Jadi non-plural itu ada kata benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya cuma satu. Bisa juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Terus juga kata benda abstrak. Contohnya a friend. Artinya seorang teman. Jadi ada itu berarti kata bendanya cuma satu. Kemudian contoh lainnya water. Air itu tidak bisa dihitung. Kemudian beauty. Beauty itu kata benda abstrak. Gampangnya kalau ada kata benda belakangnya S berarti dia plural, dan kalau nggak ada S-nya berarti dia bukan plural. Subjek yang pertama yaitu I, you, they, we, dan plural. Kalau dia dipakai di kalimat present continuous yang membutuhkan to be, maka to be-nya yaitu am sama are. Am itu buat I am. Are itu buat they, we, you, dan plural. Kemudian kalau misalnya dipakai di present perfect tense, yaitu yang menggunakan have dan has, verb 3, maka kelompok subjek ini menggunakan have. Kemudian di simple present, kelompok ini memakai verb 1. Sebaliknya, untuk kelompok subjek he, she, it, dan non-plural, mereka identik dengan S. Jadi kalau pakai to be-nya is. Kalau di present perfect tense pakainya has. Kalau di simple present pakainya verb has. Sedangkan untuk tenses simple future tense dan simple past tense tidak ada perbedaan. Siapapun subjeknya itu verbnya itu sama. Jadi cukup 2 saja yang perlu diperhatikan untuk memahami tenses. Yang pertama yaitu penandanya, apakah dia pakai sedang, pakai sudah, apakah di waktu lampau atau bukan. Dan yang kedua, siapa subjeknya, apakah kelompok they, we, are, you, atau kelompoknya he, she, it. Berikut ini kembali contoh-contoh tenses. Yang pertama, present continuous tense. Kalimat yang pertama, aku sedang masak. Jadi kalau ada sedang berarti pakai to be verb ing, maka bahasa Inggrisnya I am cooking. Kemudian mereka sedang masak. They are cooking. Yang kedua, simple future tense. Future itu masa depan, belum terjadi. Di bahasa Indonesianya itu ada kata akan. Misalnya, aku akan masak, maka bahasa Inggrisnya I will cook. Dia akan masak, she will cook. Berikutnya present perfect tense, yaitu tenses tentang kejadian yang sudah selesai, sudah sempurna, sudah perfect, selesai, sekarang sudah selesai, dan kita sedang membicarakan hasilnya.
Di dalam bahasa Indonesia itu ada kata sudahnya. Jadi contoh kalimatnya, aku sudah masak. Maka bahasa Inggrisnya I have cooked. Dia sudah masak. Kalau dia, he, she, it itu pakainya has, maka she has cooked. Present perfect tense itu menitik beratkan di hasil. Kemudian simple past tense. Kalau simple past tense itu hal-hal yang terjadi di waktu lampau dan kita menitik beratkan di prosesnya atau kejadiannya. Contohnya, kemarin aku masak. Yesterday I cooked. Kemudian, kemarin dia masak. Yesterday she cooked. Berikutnya simple present tense. Simple present tense ini walaupun namanya simple present tense, tapi ini yang paling tidak simple. Jadi penjelasannya panjang. Simple present tense itu tentang hal-hal yang tidak terikat waktu. Jadi dia itu keadaannya statis atau begitu-begitu saja. Bisa juga menjelaskan tentang kepribadian atau sifat seseorang. Kalau yang umum itu penjelasannya simple present itu membahas hal-hal fakta, kemudian jadwal. Sebagai contoh ya, ini ada kalimat aku masak. Bahasa Inggrisnya I cook dan dia masak. Bahasanya she cooks. Aku masak dan dia masak itu tidak terikat waktu, tapi penjelasannya itu misalnya dibandingkan dengan Nikita Willy misalnya. Nikita Willy itu punya koki, jadi dia tidak masak, tapi aku orang biasa itu masak, sehari-hari itu aku masak gitu. Dia juga masak karena dia bukan artis begitu. Banyak juga sih artis yang masak, denger-denger itu Nagita Slavina ya. Nagita Slavina itu hari-hari dia masak. Kalau dalam bahasa Inggris berarti Nagita Slavina cooks. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Jika belum paham, bisa diulang. Kemudian akan ada video-video selanjutnya yang lebih dalam membahas tentang tenses ini satu persatu. Kemudian bentuk negatif dan bentuk pertanyaan dari kalimat tenses ini juga ada di video berikutnya. Akhirnya, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.